Ini adalah lanjutan dari part 1. Iya. Sengaja kita belah karena videonya panjang sekali. Dan buat kalian yang butuh daging, ini daging tebal, Kumang. Tawa ini. Silakan kalian mau apa? Tawa dong, daging ya. Daging ya? Iya. Daging. Sapi. Sapi. Mahal. Aduh. Apapun lah itu ya. Jadi buat kalian yang butuh daging, awas kalian tidak nonton sampai habis ya. Awas tidak nonton sampai habis. Karena saya bingung, Bung, melihat tiba-tiba nih, ada kalau misalnya orang-orang pendatang baru, pasti nonton pas kita nggak analisa, Bung. Iya. Dan jadi kebanyakan pendatang baru, kita maklumi kalian komentar kalian seperti itu karena pada saat dia datang, pas kita tidak analisa, pas lagi promosi community, pas lagi hal yang bahas tentang Komjen, pasti langsung di komentar yang ini itu. Tapi begini, Bung, perbiasakanlah datang di suatu tempat apapun itu, pelajari dulu ini apa. Sudah pasti kalian kalau trading loss, potong tangan saya kalau kalian saya salah ya. Kalian pasti loss kalau punya habit begitu. Karena apa? Pas lihat, mantap, entry. Jadi mengambil keputusan terlalu cepat. Sama halnya kalian datang ke channel ini, buat kalian pendatang baru ya. Datang ke channel ini nggak tahu kita apa, langsung ambil keputusan. Kalian kosong. Apa ini? Tidak bahas analisa. Kalian ini tidak dicela dulu, dicerna dulu ini apa. Pasti kalian kalau trading pasti loss. Tapi nggak apa-apa lah ya. Nggak apa-apa. Itu urusan kalian, itu loss kalian, uang kalian, kita juga tidak peduli ya. Kami hanya peduli kepada masyarakat Indonesia yang mau berubah pola pikir, yang mau menjadi lebih baik, dan nantinya bisa mengajar orang lain juga ya. Seperti saya sudah bilang bahwa private community tidak akan lama, paling lama 2 tahun, selanjutnya Anda yang buka kelas sendiri. Anda yang mengajari murid-murid. Kamu udah ada di sini, saya nggak ada lagi ya. Lanjut cari orang-orang yang baru untuk kalian bisa ajar. Karena statement kita, people is our mission. People is our nation lagi. People is our mission. Saya sampai berbusa, sampai salah-salah ngomong ya. Tapi intinya seperti itu. Ini pasti ada yang komen lagi. Wah, cuan dari kelas lagi nih. Gini ya, buat Anda yang butuh bantuan karena kekurangan ekonomi, komen aja. Nanti kami bantu kok. Nggak usah celah orang yang bayar. Kalau Anda punya uang yang banyak, ya bayar. Kalau nggak punya uang, ya minta tolong. Sesimpel itu. Masyarakat Indonesia itu sulit gitu. Kayak di ranah itu sulit. Sudahlah. Pokoknya kira-kira seperti itu. Kami adalah Bitcoin Goceng. Kami melakukan pembelian Bitcoin setiap hari dengan nominal Rp5.000. Ya kecil sekali, hanya 5.000. Tetapi fokus kami bukan pada uangnya. Tapi apa? Melatih habit Anda. Melatih habit Anda. People is our mission. Anda adalah misi kami. Melatih habit, bukan uang. Bukan uang yang Anda tabung, bukan uang yang Anda bayar kelas, community atau apapun. Tetapi Anda yang berubah. Karena kami percaya jika kalian setia pada hal-hal kecil seperti mengubah kebiasaan, pasti akan dipercayakan hal yang besar. Pasti akan dipercayakan hal yang besar. Garis bawahi, ada satu kata pasti di situ. Jadi kalian bisa melakukan hal besar kalau hal kecil bisa. Kalau kecil nggak bisa, pasti hal besar nggak bisa. Nah, kenapa di setiap video kami ulang-ulang di awal seperti ini? Karena untuk beberapa kalian yang baru pertama kali datang dan nggak tahu channel kita apa. Tetapi juga untuk semua anggota channel kita agar memiliki nilai dan value yang sama tentang apa yang kami ulang-ulang tadi. Oke? Hal kecil terlihat kecil, tetapi penting untuk kita ulang-ulang dan kita pahami. Literasi dalam memahami sesuatu adalah poin paling penting. Oke? Seperti yang saya bilang di awal, ini lanjutan dari part 2. Kita bahas render ya. Render sudah dibilang, dia ratingnya ada di 744. Berarti jauh lebih tinggi. Di part 1 sudah jelaskan gampang untuk mengalokasikan uang dingin seperti apa ya. Analogi gampang. Sudah dijelaskan. Misalnya uang Anda 100.000, uang dingin ya 100.000. Berarti kalau misalnya Anda mau masuk render, masuknya berapa? 744. Iya, bahasa gampang. Kok persentasenya cocokologi seperti itu ya? Artinya kan dari banyak orang yang menilai dari angka skor 100 hanya 744 orang gitu. Ini bahasa gampang ya. Bahasa gampang adalah 7.44 orang yang menilai bahwa ini bagus. Ya sudah, saya kasih semua analogi yang gampang berpikir. Siapa di balik render, bagaimana cara baca seperti ini, udah dijelaskan di video sebelumnya, yaitu akan ada di private community. Tetapi sudah dijelaskan sebelumnya bahwa pada saat masuk ke market harus dipahami 2 hal dulu, fundamental dan technical. Ya, fundamental untuk menentukan apa? Untuk menentukan mana yang kita mau entry. Iya, mana yang kita mau pilih. Apakah render, apakah manta, apapun itu ya. Trump kah, Baby Doge kah, apalah itu. Lihat fundamentalnya. Walaupun meme tidak ada fundamental ya. Tidak ada fundamental. Tetapi ada juga tetap fundamental dari sebuah hal yang tidak ada fundamental. Itu lainnya kamu mau tebak pacar. Menebak cewek ya. Kamu menebak cewek.
Ada nggak fundamentalnya? Ada dong. Ada dong. Walaupun hal yang tidak mungkin ada fundamental, tapi ada dong fundamental. Apa fundamentalnya? Fundamentalnya hal yang kecil. Nah, bisa dari gerak-geriknya, cara berbicaranya. Asik sekali anjay. Fundamental. Orang tuanya siapa? Siapa di baliknya? Siapa di balik dia gitu ya. Oke, nah masuk ke teknikal sekarang. Contoh render. Buat orang awam yang pertama kali buka caranya bingung nih. Iya. Ini apa nih? Ini gimana nih? Kalau saya sudah jelaskan sebelumnya, saya akan tarik. Saya tipe trader investor yang hampir-hampir tidak menggunakan indikator. Bahkan boleh dikata tidak. Jadi saya hanya menggunakan kegiatan-kegiatan psikologi manusia yang teraplikasikan dengan bentuk-bentuk candlestick dan bentuk-bentuk garis dari pergerakan market tersebut. Karena yang bertransaksi di market adalah manusia. Jadi lihat aja psikologinya. Nah, contoh candlestick pattern yang di render tuh kayak gini nih saya tarik. Ini di video sebelumnya ya. Mirip dengan Ondo, berarti kalau terjadi ini akan terjadi apa nih? Akan terjadi konsolidasi dulu. Konsolidasi mengecil. Ya, mengecil ke sini. Apabila sudah sampai ke area kecil ini, maka akan terjadi ledakan ke atas. Maut. Ya. Dan ledakan ke bawah dong. Kemana lagi? Masa ke tengah, Bang? Waduh, balik ke sini loh. Tidak ada. Kan grafiknya maju ke depan gitu. Jadi seperti ini. Jadi render nih. Nah, kalau posisi sekarang seperti ini, untuk Anda yang mau entry buy misalnya, misalnya nih, Anda mau entry gitu, nanggung, mau bilang murah tidak, mahal tidak, tunggu aja dia ke area ini dong, gitu misalnya. Ya, kok dirubah? Nah, tunggu aja ke area ini dong. Dia turun ke sini. Ya. Kenapa dia turun ke situ? Karena ini kan ada grafik nih, naik turun. Sampai dia mengecil, tunggu area ini. Entry-nya gimana? Kan sudah pernah dijelaskan. Resistance become support, support become resistance nih. Resistance. Nah, ini kan ada, sebelumnya ada apa? Resistance. Nih. Ya kan? Berarti entry aja dari ini. Pas tuh. Ini nih, resistance become support. Yang kemarin komen di channel kita, ilmu mereka kosong, hanya tahu itu. Nggak apa-apa, Pak. Kami hanya tahu itu. Tapi saya bisa, trading lama hanya tahu itu, aman-aman aja gitu. Bapak udah tahu banyak, pasti Bapak lebih kaya raya dari kami. Ayo dong bikin sesuatu untuk masyarakat Indonesia. Kan Bapak lebih kaya gitu. Ayo gitu, Pak. Dia kan lebih pintar. Bahkan Bapak buka kelas, nanti kami yang ikut. Apa sih yang Bapak lebih tahu banyak dari kami, akan kami ikut. Pasti, Pak. Tapi harus profitnya, presentasi rasio profitnya harus lebih gede dong. Bisa kami profit 100%, Bapak ribuan persen. Kalau sama-sama 100 ngapain gitu. Sudah belajar panjang lebar. Kita hanya ini doang. Rasio profitnya sama, ngapain, Pak? Jatuhnya kayak nyontek dong. Maksudnya nyonteknya gimana maksudnya? Kalau misalnya kita mengambil titik yang sama nih. Profitnya berapa? Misalnya 100%. Terus dia 100% juga. Kayak apa gunanya gitu? Mending yang ke sebelah. Kayak nyontek dong jatuhnya. Saya belum dapat menganalisa hal yang sama dengan teknik yang sama kalau misalnya dia seperti itu. Logika berpikir Gensi ya. Oke. Itu nggak nyontek. Kalau nyontek itu dia lihat kami, terus dia ikut gitu. Tapi nggak apa-apa lah. Oke, intinya sama ya. Oke, itu kayak gitu ya. Nah, paling terakhir, XRP. Ini XRP nih. Dari apa yang kita bahas hari ini. XRP, aduh. Terlalu semangat ya. Nggak apa-apa. Saya hapus dulu. Paling terakhir XRP. Ya, di part 2 ini. Nah, kembali lagi, kalau saya menarik garis XRP ini gimana? Saya menarik pattern, candlestick patternnya XRP itu seperti apa? Cara saya baca, sama sebenarnya dengan yang lain, yaitu tentu paling pertama saya akan tarik garis dulu. Garis-garis yang akan saya buat. Nah, kenapa garisnya mirip? Ya, terjadi garisnya mirip kayak gini nih. Itu penurunan, Bang. Apakah benar? Saya gambarkan dulu ya. Saya gambarkan dulu. Nanti di private kalian bisa tanya-tanya ke saya tuh. Ini maksudnya apa nih? Maksudnya apa? Nanti di private gitu. Kalau nggak di private ngapain gitu? Capek saya jelaskan. Nah. Oke. Saya tarik dulu ya garisnya. Nah. XRP ini ada. Sementara sekarang saya rubah warna ya. Ini yang paling terakhir saya XRP dan selesai videonya. Mau kepanjangan nanti part 2 ini. Oke, saya kasih warna. Nah, yang kuning ini menggambarkan aktif trend sekarang.
Jadi dia merana pada sideways yang akan bukan sideways, akan mengarah pada trend uplying, tapi gini. Ya kan? Gitu. Nah, menandakan tren naik kan sudah dijelaskan ya, berulang-ulang bahwa terjadi low yang lebih tinggi. Ya. Waduh. Kok di situ gambarnya model begini ya. Oke, wait ya. Jadi low yang lebih tinggi, saya langsung aja. Low yang lebih tinggi, apabila semakin tinggi berarti terjadi tren naik. Begitu dikonfirm dengan terjadi high yang lebih tinggi tentunya. Tetapi ada arah berlawanan secara tren besar, ini yang warna hijau, tren besar yaitu ada terjadi high yang lebih rendah. Kalau high terjadi high, ini high nih. Terus ada high lagi, ini high kayak gini nih Bapak Ibu. Ini high, terus high lagi, ada high lagi, tapi terjadi lebih rendah, berarti ada indikasi penurunan. Nah, bagaimana cara kita melihat akan fenomena ini? Tentunya ada di titik ini. Kalau saya, ini zoom ya bisa? Bisa. Oke, bisa dong. Kenapa saya bertanya? Pertanyaan tidak perlu ditanyakan. Oke, saya akan tunggu di sini. Lihat potensi apakah dia akan terjadi ledakan, ya kan, Bapak Ibu? Ledakan ke atas, ganti warnanya supaya terlihat berbeda. Merah. Merah. Oh, kalau apa hijau dong supaya naik kan, ya. Pixel yang kita bikin besar. Oke. Partai bulan bintang. Waduh. Udah bawa-bawa politik lagi nih. Nah, atau waduh. Sabar. Oke. Pada saat titik ini akan terjadi ledakan entah ke atas ke bawah, tetapi konsol di daerah ini. Nah, entry-nya bagaimana nih kalau misalnya saya mau ambil buy? Karena kalau momentum trendline yang naik berarti di area ini kan, karena akan paham ke sini kan. Ya, entry-nya bagaimana? Sudah dijelaskan sebelumnya, sudah berulang-ulang kali. Silakan tarik Fibonacci. Dan juga langsung. Iya, tarik Fibonacci dan juga support become resistance. Tarik Fibonacci-nya, tarik resistance yang terdekat di area mana? Mungkin ada ini nih. Ini nih, resistance terdekat. Kita sini aja ya. Horizontal line, masuk ke sini. Ya, resistance terdekat ada di situ, atau yang paling dekat lagi ada di atas nih. Area ini nih. Oke, lihat area-area dekat situ dan baru kita entry. Nah, berarti secara beberapa pendekatan kuantitatif untuk entry, ada beberapa poin yang bisa dijadikan titik entry di sini. Oke? Kira-kira seperti itu. Jadi saya akan buy di area-area ini, area-area 05, kayak gitu ya. 0595 ya, area-area ini. Kira-kira seperti itu. Nah, ini beberapa cara baca chart candlestick pattern, technical analysis, dan fundamental analysis. Baik dari cara buka websitenya, lihat cara base price-nya, kira-kira seperti itu. Dan ini sudah part 2. Dan lanjutan dari part 1. Saya rasa seperti itu aja sih. Detailnya dalam private community. Karena daging yang kami bagikan di sini ya, sampai di sini bukan karena kami pelit ya. Tapi karena capek bikin video Bapak Ibu ya. Capek. Saya sudah ada kerjaan lain, saya sudah ditunggu ini. Sementara ditunggu untuk bikin kerjaan lain, harus bikin video untuk Anda. Nantilah di private kita memang ada jadwal untuk tanya jawab. Ada jadwal untuk bagikan materi dan lain sebagainya. Jadi untuk sekarang tahapannya adalah menunggu ya? Iya. Sampai tanggal berapa? Tanggal 15. Oke. Kira-kira seperti itu? Selesai? Kamu ada statement atau apa untuk meng-closing akan perjumpaan kita di part 2 ini? Nggak ada sih, Bung. Nggak ada. Karena semuanya perfect. Info perfect, nggak ada info. Oh, info. Apa? Untuk info, apa? Ya seperti tadi, untuk registrasi ulang akan ditutup tanggal 15. Setelah tanggal 15, untuk kalian yang mau bayar, akan naik berapa, Bung? Ya, ke harga normal. Bukan naik, kembali ke harga normal gitu. Itu aja sih sebenarnya. Jadi kalau kalian registrasi tanggal 15 tetap dapat diskonnya. Kalau lewat tanggal 15. Tapi buat yang terima email. Iya. Kalau yang tidak terima email ya minta maaf, nggak bisa. Tapi buat yang terima email artinya sudah lolos dari tim seleksi. Nanti kalian akan terima tetapi dengan harga yang normal. Oke. Kecuali ada case-case tertentu yang tim kami sementara diskusi dengan Anda. Saya nggak perlu buka di sini ya. Nah, tapi yang pasti pada saat masuk ke dalam private community ada beberapa community guideline yang akan kami bagikan dan diwajibkan untuk Anda mengikuti sesi community guideline dan memahami serta mengikuti aturan-aturan yang berlaku. Karena sepintar-pintarnya tim seleksi melakukan seleksi, tetap bisa jadi ada kemungkinan yang lolos di dalam private community itu orang-orang yang punya habit yang kurang baik bisa jadi. Ini katakan saya bisa jadi ya, bukan berarti pasti. Bisa jadi kurang baik dan ke saya nggak masalah sih, kalian mau masuk tiba-tiba memang sengaja pura-pura masuk terus masuk. Jili kamu apa gitu, ngata-ngatain gitu, nggak masalah saya. Tapi kasihan yang lain yang dengan tulus mau belajar, yang dengan udah bayar, bahkan ada yang nabung uangnya untuk bayar, kasihan.
Ya, jadi tentu kami akan berusaha untuk menghilangkan dari muka bumi orang-orang seperti itu. Kira-kira seperti itu. See you on the next video. Bye-bye.